Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih di vlogin episode kali ini ditemani dengan kita nih divisi bela negara. Sebenarnya mau ngapain sih kita di sini tuh? Mungkin sih Dong. kenalan lebih dekat ya nggak Salman? Ya, pastinya. Pastinya. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Iya. Nggak sayang, kenalan dulu berarti. Tak kenal maka kenalan. Yoi. Nah, langsung aja nih ya kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama, menjabat sebagai Ketua Divisi Bela Negara, asal dari kelas 11 22, asal daerah dari Pemalang. Perkenalkan, nama saya Gevira Najal Kibres. Saya di sini jadi Wakil Divisi Bela Negara. Saya dari kelas 11 MIPA 1, asal Salatiga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi. Saya menjabat sebagai anggota Divisi Bela Negara, asal kelas 10 MIPA 1, asal Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Galang Wirasad sebagai anggota Divisi Bela Negara dari kelas 10 MIPA 1, asal dari Kebumen. Kenalkan, nama saya Farhasania sebagai anggota Divisi Bela Negara dari kelas 10 MIPA 1, asal daerah dari Pekalongan. Nah, udah pada kenal kan? Yaudah, langsung aja yuk ambiar. Ayo kita main bareng. Oke, di segmen yang kedua ini Divisi Bela Negara pengen main bareng nih. Ambiar, ayo kita main bareng. Nah, mainannya tuh ya pernah nggak pernah pakai spin ini nih. Yaudah yuk langsung kita spin. Langsung, Rizky Pratama pertama. Gaskan. Dapat apa nih? Berapa ya? Alah, ya menarik dikit lah. Lulus eskul, pernah nggak nih? Lulus eskul. Masa Sering itu. pasti pernah. Apa di mana ya? Pernah lah di Angkas pernah, di MIC pernah. Nah, semua aku lulus. Lulus ekskul karena apa nih kalau boleh tahu? Karena itu ikut klinik remet soalnya. Iya. Kita belajar, subhanallah. Yoi. Dan Allah. Kirain main-main. Enggak lah. Oke, lanjut nih. Spin buat Gevira. Salah seragam. Pernah nggak? Pernah salah seragam. Salah seragam, ya enggak. Pernah Kalau nggak? di IC kayaknya nggak pernah sih, tapi waktu SD kayaknya aku sering salah seragam. Saltum, salah kostum. Ya, Iya. Malu masih kecil. Emang biasa malu-maluin. Lanjut aja nih buat si Salman spinnya. Apa ya? Wis, dicepuin temen. Masya Allah. Dicepuin temen. Pernah nggak? Nah, poinnya tentang apa nih? Gara-gara apa nih? Dulu pernah kan sekolah nggak boleh bawa HP itu. Terus bawa HP sendiri main waktu jam kosong. Itu temen iri dicebuin langsung HP disita deh. Aduh, itu harusnya kamu gini aja. Tapi disita, bisa disita. Ada sedikit denda, Mbak. Tapi sekarang udah baikan, udah temenan. Harusnya tuh ajak mabar man. Gak usah Ya, Ajak mabar. kiri bilang bos. Lanjut yuk spin buat Singgalan. Saya nggak pernah bawa buku, nggak bawa buku lagi. sekarang. Oh, sering sekali dari SD. Sering sekali. Kalau Ice kan di rumah ya, tinggal ambil di kamar. Ya itu kalau SD sama tes itu ya sering sekali nggak bawa buku. Apalagi kalau bangunnya kesiangan, biasanya langsung bruk semua buku dimasukin semua. Oke, lanjut nih yang terakhir buat Sania. Nih, yuk. Apa nih? Yang ekstrim dikit lah. Apa ya? Jangan aneh-aneh lah. Nah, Pernah nggak pernah suka sama anak kelas? Ayo lo, San. Kita di asrama di sekolah pernah nggak? Siapa di SMP nih? ya dari Iya. SMA. Terserah sebutin aja. Kalau di IC sih nggak pernah, belum pernah. Wah, Belum pernah. Nah, ada kemungkinan Dia kan nggak tahu. nih.
ada rencana nih. Terus di SMP ku kan cowok sama cewek kelasnya bisa, jadi nggak pernah. Jadi Oh. kemungkinan di IC itu udah ngincer, cuma ya. Nggak. belum realisasikan aja sih. Udah ngincer ya hasilnya. Masih planning buat nanti offline. Jadi offline udah tinggal der. Iya. Segmen ketiga itu ada segmen khusus yaitu tebak-tebakan. Langsung aja yuk disimak tebak-tebakannya. Nah, di segmen yang ketiga ini ada spin-spin lagi nih, tapi spin-spinnya beda, yaitu tebak-tebakan sejarah Indonesia. Yuk langsung aja kita spin. Langsung ini yang pertama. Oh ini mengetes berapa pengetahuan terhadap sejarah sih, awas nanti salah. Oh. Ini mah dari gambar-gambarnya sih Abang. sering dipajang Sama nih. banget lah ini. Insinyur Soekarno pastinya. Betul, betul. Nah, Betul kan ya? lanjut yuk spin yang kedua buat si Gevira. Dapat apa nih? Yang susah kok, Gev. Kamu kan pinter, Gev. Nah, Bacaan teks proklamasi di mana? ayo Di gimana Jakarta. dulu? Rumah siapa? Jakarta. Lancar sekali. Apa, Gev? Kok aku nggak dengar, Gev? Kurang keras, Gev. Coba, apa, Gev? Kurang keras. Katakan lebih keras. Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Nice. Oke, betul. Lanjut yuk, spin yang ketiga buat si Salman. Dapat apa nih? Wah, kepanjangan peta apa, Man? Katakan peta. Lebih keras. Ayo, Man. Apa nih? Aduh, ini kamu Dora the Explorer. Ayo, Man. Panjangan peta apa, Man? Wih, Man. Ini kok belum nyala. Enggak, tadi Ya, nggak ada soalnya. Nggak, jawab aja. Oh alah. Jawab aja. Iya. Berarti baru saya lupa. Oh, Panjangan peta itu pembela tanah air. nice. Bener gak nih? Padahal tadi udah Bener udah gugup-gugup. Sangga. Ternyata lupa nyalain nih. Oke. Nice, lanjut nih. Spin yang ke Empat. lah buat si Galang. Siapa ini? Aduh, Itu siapa adalah ibu kita, Kartini. Nice, wah gila sih, pinter-pinter banget sih. Nah, ini yang kita yang pinter apa? Soalnya yang gampang ya. Lanjut nih. Gampangan lah. Tes buat si Sania. Ini harus muncul soal-soal yang agak berbobot nih. Ih, jangan dong. Nah, Lah. Jawabannya salah. kenapa salah? Yang benar tuh konflik antara golongan tua dan muda itu memperdebatkan tentang waktu apa ya? Waktu proklamasi kemerdekaan.
Jadi golongan muda pengen cepet-cepet memproklamasikan kemerdekaan, tapi golongan tua kayak sabar dulu nunggu dari Jepang. Ya, betul. Nice. Nah, jawabannya benar semua nih. Alhamdulillah. Hore. Yeay. Akhirnya segmen yang ketiga ini tentang tebak-tebakan sejarah Indonesia nih udah selesai. Mau tahu nggak keseruannya di segmen selanjutnya? Yuk, langsung aja. Segmen keempat. Nah, di segmen yang keempat nih, ini dari kita. Nah, Divisi Bela Negara akan memberikan sebuah tips disiplin untuk kehidupan. Langsung aja yuk disimak penjelasannya. Oke, ini tips disiplin versi bela negara ya. Jadi yang pertama, jangan tunggu motivasi datang. Melatih disiplin itu harus datang dari diri kita sendiri. Jangan ditunggu digerakkan atau kayak menunggu motivasi dari luar. Karena menunggu motivasi itu tidak akan membuat diri kita bisa lebih disiplin. Terus yang kedua adalah tahan godaan. Sebagai awal, jauhkan semua hal yang bisa menjadi godaan saat melatih kedisiplinan. Oke, terus tips disiplin yang ketiga yaitu mulai dari hal kecil. Ini tuh sebenarnya gampang-gampang susah sih. Jadi kalian kayak contoh gampangnya nih, abis bangun jangan tidur lagi. Nah, itu kalian terapin terus sampai jadi kebiasaan. Terus yang keempat, tetapkan rutinitas harian. Nah, ini aku juga sering ngelakuin. Jadi sebelum tidur, kalian itu kayak bikin notes. Besok itu mau ngelakuin apa sih? Gitu. Jadi buat besok kita ada gambaran gitu. Besok tuh kita mau ngelakuin apa aja. Terus yang kelima, makan teratur dan bergizi. Nah, kalau makan kita bergizi, kita itu bakal lebih fokus, bikin lebih sehat juga tentunya. Jadi buat kamu, jangan lupa makan. Terus yang keenam, fokus pada target. Contoh gampangnya nih, misal kita mau belajar, buka materi di laptop atau HP. Ya udah, kita fokus ke materi itu aja, jangan nyasar ke aplikasi-aplikasi lain gitu. Terus yang ketujuh, jangan nunda-nunda pekerjaan. Misal kayak jam 8 itu jadwalnya kita belajar. Ya udah, jam 8 itu ya kita harus belajar, jangan nunggu bentar 5 menit lagi gitu. Terus katanya orang Jepang itu kalau nerapin kebiasaan itu tuh dilakuin di jam yang sama. Jadi itulah mengapa orang Jepang itu pada disiplin. Itu. Oke, jadi itu 8 tips disiplin dari kita, dari Divisi Bela Negara. Nice. Udah kan, Oh, iya. paham tips disiplin. Menurut kamu gimana nih, Mak? Tips disiplinnya bagus gak? Bagus banget ini, insya Allah bisa motivasi kalian-kalian yang nonton ini biar lebih disiplin lagi. Jangan sering bolos tugas. Amin. Oke, selanjutnya ada segmen apa nih? Nah, kasih tahu Galang, segmen apa nih abis ini? Di sini itu ada segmen yang rekomendasi film-film pahlawan. Nice. Mau tahu nggak film apa aja yang direkomendasikan? Langsung yuk, gasken. Di segmen ini ngejelasin beberapa film yang harus kalian tonton. Salah satunya ini ada Kartini tahun 2017. Ayo. Asal ayo. Oh no, poti ha? Kita iso dadi Raden Ayu sing beda. Tuh kita anu tuh. Ngoconen. Ayo nek Dimas kuwi nuruti penggawe anak wedok sekolah dhuwur, tundone mengko kepengen dadi bupati. Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Film ini menceritakan kehidupan Kartini yang memperjuangkan kesetaraan antara pria dan wanita.
Sosok Kartini digambarkan sebagai seorang pemberontak dan tak segan melawan orang yang menentangnya di saat ia tidak melakukan sesuatu yang salah. Ia ingin mendobrak tradisi bahwa sebenarnya perempuan wajib mendapatkan hak yang sama untuk sekolah setinggi-tingginya. Nah, selanjutnya nih ada film tentang Jenderal Sudirman. Film ini mengisahkan tentang perjuangan Jenderal Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini berawal dari serangan agresi militer II oleh Belanda dan ditangkapnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian Belanda menyatakan bahwa kedaulatan Indonesia sudah tidak ada. Namun, dari dalam hutan, Jenderal Sudirman tetap menyiarkan Indonesia masih ada. Beliau terus melakukan perlawanan terhadap Belanda. Jenderal Sudirman, beliau memimpin perang gerilya di tanah Jawa sampai-sampai membuat Belanda kewalahan. Yang ketiga ada film Sultan Agung. Kenapa Kakang lebih memilih menjadi rakyat biasa sepertiku? Hidup di tengah kekuasaan itu sering membuat orang lupa diri. Aku akan memberikan kalinggahan dua pada paman kalau anakku segera naik takhta. Apakah Angger siap menggantikan Suwargi Romo Dalem naik takhta? Ki, bisa tidak memilih takdirnya sendiri? Tuhan tidak akan bisa merubah takdir suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang merubah. Dengan menyebut Asmo Gusti Geng Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Menemukan satu-satunya jalan keluar, Paman. Tapi satu-satunya cara agar kita tidak menjadi puncak-puncak para susah itu. Menawi wonten ke Parang Dalem, kersa menggaliakan malih perkawis meniko. Penyerangan ke Batavia itu bukan untuk hari ini, tapi untuk ratusan tahun ke depan. Film Sultan Agung yang dirilis tahun 2018 ini, film ini mengisahkan Raja Ketiga Kerajaan Mataram, Sultan Agung yang berjuang menyatukan kembali para adipati yang tercerai-berai akibat fitnah VOC. Iya, para adipati yang berkuasa di bawah Kerajaan Mataram mulai tercerai-berai, dan Sultan Agung pun harus berjuang menyatukan mereka kembali. Sultan Agung semakin berang ketika VOC mengkhianati perjanjian dengan membangun kantor dagang sendiri di Batavia. Sultan Agung lantas menyatakan perang terhadap VOC dan menyerang bentengnya di Batavia. Nah, selanjutnya yang keempat ada Soekarno Indonesia Merdeka. Soekarno awalnya diberi nama Kusno, namun nama itu diganti karena kondisinya sering sakit. Besar Harapan, Soekarno yang diperankan oleh Aryo Bayu menjelma menjadi kesatria dalam pewayangan, layaknya tokoh Adipati Karno. Harapan bapaknya terpenuhi. Umur 24 tahun, Soekarno berhasil mengguncang podium. Berteriak, "Kita harus merdeka sekarang!" Akibatnya, dia harus dipenjara, dituduh menghasut dan memberontak. Namun, keberanian Soekarno tidak pernah padam. Playdoinya yang sangat terkenal, Indonesia Menggugat, mengantarkannya ke pembuangan di NT, lalu ke Bengkulu. Di Bengkulu, Soekarno istirahat sejenak dari politik. Hatinya tertambat pada gadis muda bernama Fatmawati yang nanti akan diperankan oleh Ratu Tika Bravani. Padahal Soekarno masih menjadi suami Inggit Garnasih yang diperankan oleh Maudy Kusnaidi, perempuan yang lebih tua 20 tahun dan selalu menjadi perisai baginya ketika di penjara maupun dalam pengasingan. Nah, segmen demi segmen sudah kita lewati bersama Divisi Bela Negara. Oke, semoga kegiatan ini bermanfaat ya untuk kalian. Amin.
Oke, kalau ada kesalahan dalam berucap atau berkata, kami mohon maaf sebesar-besarnya ya. Oke, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan nantikan di episode selanjutnya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.